Jadi kalau sudah bisa-bisa nanti Pak Gubernur, Pak KDM, KDM gubernur di mana berarti? Ya ampun, Jabar mau dimekarin jadi 5 provinsi. Lah, ini negara apa kolak pisang, dimekarin mulu. Emang kita lagi bikin kue lapis apa gimana sih? Nih ya emak kasih tahu. Yang penting bukan dimekarin tapi dibenerin. Jalan masih bolong, macet kayak benang kusut, air bersih kadang hilang. Itu dulu dong yang diberesin. Kalau terus dimekarin, lama-lama rumah emak juga dijadiin provinsi sendiri, provinsi dapur raya. Tapi ya sudahlah, yang penting jangan sampai abis dimekarin malah pejabatnya makin banyak tapi kerjanya makin dikit, udah kayak mantan banyak janji doang. Rahmat Hidayat Jati yang merupakan anggota DPRD Jawa Barat fraksi PKB mengatakan ia tengah menggodok usulan 5 provinsi baru dan tidak lagi menggunakan nama Jawa Barat. Namun yang membuat banyak netizen geram bukan masalah rencana tersebut, tapi di sela-sela perbincangannya dengan Ono Surono, mereka sempat membawa nama KDM untuk bahan candaan mereka. Pak KDM gubernur mana? Tuh. Kayaknya teman-teman ya. 5 provinsi mana saja? 5 provinsi baru di Jawa Barat sudah masuk ke Komisi 1. Ya. Yang pertama Priangan Timur. Priangan Timur, Yang terus kedua Bandung Raya. Bandung Raya, Yang terus ketiga Cirebon Raya. Cirebon Raya, Yang terus keempat Pantura. Pantura, Yang kelima Pakuan Raya. Pakuan Raya. Berarti sebelum provinsi Cirebon Timur dulu. Siap. Ya kan? Menyesuaikan. Jadi segera dibahas Komisi 1. Ya. Pak Bupati, anggota DPRD, Pak ada Pak Siton juga. Ya. DPRD provinsi kita dorong bersama-sama Cirebon Timur. Siap, merdeka. Ya, merdeka. Jadi kalau sudah bisa-bisa nanti Pak Gubernur, Pak KDM, gubernur mana? Jabar rencananya akan diusulkan oleh anggota dewan yang terhormat yaitu Ono Surono dan kemudian dibantu oleh Pak Rahmat Hidayat. Jadi usulan ini sempat menjadi perbincangan netizen, ya kenapa ya Jabar kok kayak jadi kolak pisang gitu ya, dipisah-pisah, dicacah-cacah menjadi beberapa bagian. Dan ini membuat dugaan netizen, Bang Ono kok sering mengerusui Pak Mulyadi ya. Kenapa ya? Apakah dia memang iri, kepengen menjadi Jabar, menjadi gubernur Jabar gitu ya. Padahal dia kan udah menjadi anggota dewan. Apa masih kurang gitu loh ya. Ini cukup menarik untuk disimak dan digodok bahwa gimana rencana tentang pemekaran Jawa Barat. Dan berikut ya penjelasan dari paman saya ya yang menjelaskan tentang rencana Mang Ono yang kayaknya ingin menggoyang Deddy Mulyadi. Berikut videonya teman-teman. Cakapan yang tidak terpuji, bukan atas nama rakyat. Usulan untuk memekarkan Jawa Barat itu hal yang sangat klasik sekali. Sebenarnya itu bukan kehendak rakyat, tetapi itu adalah kehendak para politisi yang ingin berkuasa. Betul. Ya, dibawa-bawalah nama rakyat ingin mekar. Tetapi bukan itu. Yang paling mengerikan dan menjadi sebuah obrolan yang tidak terpuji dan bukan demokratis, yaitu di ujung obrolan di mana Kang Ono menyatakan kalau nanti jadi 5 provinsi, KDM jadi gubernur mana? Sambil ketawa-ketawa. Iya. Ini adalah sebuah celotehan nih yang sinis. Dan ini yakin melemahkan salah satu. Tetapi justru dengan ada celotehan ini, KDM lebih didukung oleh rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sunro Channel. Mudah-mudahan sahabat Kang Obing yang nonton video ini ada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah dan halal. Amin ya robbal alamin. Oke, mendengar percakapan Kang Ono yang sengaja saya tidak
menyertakan dengan suaranya. Nih, ini adalah sebuah usulan yang sangat klasik. Di Provinsi Jawa Barat ini menginginkan menjadi 5 wilayah administratif. Sekarang terus mengemuka ketika Kang Ono mengungkap. Permasalahannya sekarang, ini untuk pemerataan pembangunan atau bukan? Atau hanya kehausan ingin memimpin? Ya, apa yang dikatakan oleh paman saya bahwa tampaknya memang Mang Ono sedang kehausan ya. Ya, ini bukan kehausan mineral, mineral ya teman-teman ya, air mineral. Ini kehausan kekuasaan ya. Dimana Mang Ono yang seharusnya sudah menjadi wakil rakyat itu sudah posisinya sudah bagus, menyalurkan aspirasi rakyat, membuat undang-undang yang membuat rakyat itu menjadi ringan. Misalkan kemarin ketika Deddy Mulyadi mengusulkan untuk pembebasan pembayaran pajak dan bayar pajak di akhir tahun jatuh tempo. Jadi itu terbukti membuat rakyat merasa ringan dan kemudian membuat rakyat menjadi senang ya. Mang Ono malah menjadi orang yang seolah-olah menjadi seorang perusuh dari seorang Deddy Mulyadi. Apakah dia benar-benar menjadi seorang dalang dalang yang cukup untuk menggoyang judulnya? Kita lanjutkan teman-teman ya. Atau ini hanya emosi karena ingin memimpin di Provinsi Jawa Barat ini? Kalau menyatakan tentang kedekatan layanan publik, sebenarnya layanan publik itu tidak mesti dengan mengubah provinsi, tetapi dengan layanan yang maksimal itu akan lebih dekat. Dan efisiensi birokrasi, sebenarnya birokrasi yang sekarang lagi dibangun oleh KDM benar-benar efisien. Tapi benarkah itu semua untuk rakyat? Ini jadi sebuah pertanyaan yang besar. Apakah dengan membagi Provinsi Jawa Barat itu benar-benar untuk rakyat? Ya, belum tentu. Justru nanti saya mengiranya ini hanya ingin mendapatkan kekuasaan saja. Bagi saya, pemekaran ini justru berisiko. Berisikonya apa? Pertama, akan melahirkan raja-raja kecil di daerah. Jangankan sudah dikumpulkan seperti itu atau dijadikan gubernur-gubernur kecil, gubernur yang kemarin saja kan sudah kebuka apa saja, dan sekarang pun banyak terjadi di mana-mana dana hibah itu ternyata disalahgunakan. Yang keduanya, membuka ruang korupsi. Ini ruang korupsi yang lebih luas. Jadi kalau kemarin hanya 1-2, mungkin sekarang akan lebih banyak kalau ini dibagi-bagi. Dan tentunya ini akan menguras APBD untuk kepentingan politik lokal. Jadi sampai saat ini dengan adanya pemekaran ini belum ada yang berkembang dengan baik. Selanjutnya, setiap pemekaran ini punya arti. Yang pertama, lahirnya jabatan baru, gubernur baru, wakil gubernur baru, anggota DPRD baru, birokrat baru. Wah, ini kan banyak hal yang nanti harus diperbarui. Bayangkan saja nanti jadi 5, wah, uang pasti habis untuk itu. Nah, kalau sekarang banyak gubernur, bukan berarti akan sejahtera, belum tentu. Justru nanti banyak dipakai untuk ngebangun, gitu ya. Kenapa? Karena kan anggarannya anggaran baru.
gitu ya. Kantor yang mewahnya juga baru, mobil-mobilnya baru, mobil kepala dinasnya nanti mobil kepala dinasnya baru juga, perjalanan dinasnya baru juga. Wah, ini semuanya membuat segala sesuatunya mengeluarkan uang banyak. Gitu ya. Jadi yang dikatakan paman saya itu betul ya, bahwa seandainya terjadi pemekaran maka akan terjadi timbul praktek-praktek korupsi lebih luas ya, karena jabatan yang menjadi jabatan di Jabar yang tadinya 1 karena dipimpin oleh satu pemimpin yaitu Deddy Mulyadi contohnya, dibagi menjadi 5, berarti membutuhkan 5 gubernur, dan 5 gubernur itu tentunya ditambah wakilnya 5. Dan kemudian setiap gubernur mempunyai DPRD masing-masing ya. Jadi setiap DPRD pasti digajinya besar. Tahu kan gaji DPRD berapa? Setiap kunjungan gitu ya. Terus insentifnya, gajinya kan. Gak main-main ya. Ini tampaknya akan menjadi usulan konyol gitu ya. Ya konyol lah ya. Tentu saja yang gubernur 1 aja misalkan Jawa Timur ya. Itu dana hibahnya itu jadi bancakan ya oleh oknum-oknum ya yang mengatasnamakan kepentingan pesantren dan kemudian menyampaikan proposal, tetapi pesantrennya justru mentarif siswanya itu dengan tarif mahal. Nah, dananya kemana? Gitu loh. Jadi ya yang dibicarakan oleh paman saya itu tadi memang betul ya. Ini tampaknya dari sikap yang diusulkan baik Mang Wonosurono atau Bapak Rahmat itu ya hanya ingin menggoyang dan hanya ingin mengacak-acak sebuah tatanan yang memang sudah rapi, sudah tertata oleh Deddy Mulyadi. Kenapa? Semua kebijakannya itu didukung oleh masyarakat Jabar itu sendiri. Ya, dari pertama dihapusnya studi tour ya, itu jelas didukung. Kenapa? Studi tour memakan banyak korban karena kecelakaan, karena akomodasi yang digunakan itu tidak layak. Kedua, menghapus wisuda, jelas karena itu akan mengkikis ya atau mengerongrong bagi keuangan orang tua yang khususnya tidak mampu ya. Yang kemarin viral menghapus membayar pajak yang tahun-tahun sebelumnya ya, yang jatuh tempo saja dibayar. Itu jelas ya para militer ya yang justru anak-anaknya itu diberi uang saku setelah diberi pengarahan, bimbingan ya, kedisiplinan dan juga diarahkan gitu ya menjadi anak yang lebih baik. Nah, tapi ya mungkin memang benar bahwa apa yang dikatakan paman saya ya, Mang Wono cuman harus kekuasaan gitu ya. Dia itu kayaknya nggak seneng dengan apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Tapi ya semoga saja ini tidak akan terwujud ya. Pokoknya akan menjadi sebuah isu-isu baru atau mungkin motivasi ya, bahkan di mana mungkin ada sebuah wilayah yang luas dibagi lagi, itu akan semakin kacau ya. Tahu sendiri Indonesia ya, undang-undang korupsi di Indonesia itu masih sangat lemah, bahkan tidak ada tindakan yang tegas. Bahkan jika mereka dijustifikasi dengan koruptor, dengan cacian dan sebagainya, itu mereka merasa terzolimi karena koruptor juga manusia. Mereka berada seperti itu. Jadi yang masa berbahaya jika memang hal ini akan dilakukan ya. Cukup sekian ya video kali ini. Mungkin ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf sekali lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.